Shalom teman-teman. Hari ini saya akan bicara sesuatu mengenai apa intisari dari agama kita, itu Kristen. Ya, kita yang percayakan Kristus. Jika Anda mengkompres satu Alkitab, Anda akan sadari bahwa Alkitab ini hanya diwakili oleh satu kata, yaitu kata kasih. Jadi orang Kristen itu berat ya, karena di Alkitab aja mengatakan seperti ini. Jika Anda tahu sebuah perbuatan baik dan Anda tidak lakukan, Anda sudah berdosa. Tidak perlu bunuh orang, tidak perlu jahatin orang, Anda sudah berdosa. Tahu perbuatan baik tidak lakukan saja sudah dosa. Makanya kita harus selalu melakukan perbuatan baik kemanapun kita pergi, secara spontan. Bukan perbuatan baik yang untuk menerima pujian, sanjungan, wah, masuk berita, supaya dilihat orang. Sekarang perbuatan baik itu macam-macam modus di belakangnya. Dan Anda tahu bahwa dalam keseharian kita banyak sekali jebakan Batman yang ada di sekeliling kita yang membuat kita berdosa, jatuh dalam dosa. Contohnya ketika kita sedang di lampu merah, ada pengemis minta uang, biasanya kita akan selalu pikir yang tidak, wah ini mah pura-pura cacat, dia mah nggak miskin, dia mah nggak cacat, dia mah pura-pura malas kerja. Segala macam alasan keluar dari mulut kita yang sebenarnya cuma menghalangi kita untuk berbuat baik. Karena kalau dipikir-pikir lagi, emang Anda kasih berapa sih? 1 juta, 2 juta, boro-boro. 5.000 aja berat sekali keluarnya. Paling banter 1.000, 2.000. Dan dengan modal 1.000 saja, Anda sudah berdosa 3 kali. Yang pertama, Anda menghakimi dia, Anda sudah berdosa. Kedua, Anda tidak baik, tidak melakukan perbuatan baik. Itu yang kedua. Ketiga, Anda menghina ciptaan Allah. 3 kali dosa demi ceceng. Apa gunanya? Buat baik kan nggak seberapa. Ya sudah buat baik. Kalau dia menipu, yaitu urusan dia sama Tuhan. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena Tuhan mengatakan dalam Matius 25 dari 25 ke 35 bahwa Tuhan mengatakan orang benar itu yang selalu memberi Tuhan makan ketika ia butuh, minum, atau di penjara. Dan orang benar, kapan Tuhan? Kapan kita pernah melakukan itu semua? Dan Tuhan mengatakan ketika kamu melakukan itu semua untuk orang terhina, itu sama dengan kau melakukannya untuk aku. Berarti kita menolong orang-orang yang susah, itu sama dengan sebuah perbuatan baik, sama dengan memberi makan, minum ke Tuhan. Ya, jadi bukan perbuatan baik yang menuntut balasan. Ingat, ketika Anda berbuat baik untuk orang lain dan dia bisa balas, itu bukan berbuat baik, itu namanya balas budi, barter. Perbuatan baik itu ketika Anda melakukan untuk orang dan dia tidak sanggup untuk membalas Anda, itu perbuatan baik. Dan jebakan Batman ini ada setiap hari di lingkungan kita tanpa kita sadari. Apalagi jika menyangkut emosi kita. Saya pernah antri di ATM, di depan saya ada bapak-bapak, dia mencoba menarik dana, ani ATM 100 ribuan BCA, dia pencet 1.050.000, dia pencet 1.250.000, terus lamanya. Dan saat itu saya sedang buru-buru, dan saya telepon dia, Pak, ini ATM 100 ribuan, mana bisa keluar uang pecahan 50.000? Dengan konyol dia balik pada jawab, Pak kemarin bisa. Itulah. Nah, kita cuma bisa sabar ya. Saya pernah juga antri di ATM, buru-buru juga, ketemu ibu-ibu, pas sebelum giliran dia telepon sana, telepon sini, pas giliran dia baru buka tas, cari dompet, cari kartu, masukin lagi, telepon kemarin gua mau telepon lebih berapa ya? Astaga Tuhan, kita percayalah, itu semua jebakan. Saya bersyukur tidak kemakan emosi, saya diam saja. Nah, jebakan Batman seperti ini yang menghilangkan rasa sukacita kita dalam sehari-hari. Dan ingat, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sukacita, orang yang tidak punya dendam, orang yang menjaga kedamaian hatinya. Bapak-bapak, ketika Anda sedang berkendara di jalan tol dan macet, ingat ya, mau kiri, mau kanan, mau lurus sama aja macet. Kenapa? Kayaknya kiri lebih cepat ya, Anda ke kiri. Ada kiri kok kanan jalan ya. Itu semua jebakan bro. Ya. Jadi Anda harus mengerti bahwa Tuhan itu mengharapkan kita berbuat baik setiap saat, setiap waktu.
Dan berbuat baik itu bukan bicara soal uang. Berbuat baik itu bisa bicara soal segala hal. Tapi yang pasti, Anda harus ingat bahwa jebakan itu banyak yang diletakkan setan, yang bisa menjadi kerugian untuk Anda, bisa juga jadi keuntungan untuk Anda. Apa contohnya? Ketika setan meletakkan jebakan, dia berharap Anda jatuh dalam jebakan itu dan kehilangan satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi ketika Anda lulus dalam jebakan itu, Anda sebenarnya mendapatkan berkat yang luar biasa, ya kan? Berbuat baik itu tidak perlu pikir yang aneh-aneh, tidak perlu pikir kayak apakah itu akan berbalas. Orang yang berbuat baik dan sudah dalam otak yang memikir akan ada balasan dari Tuhan, sudah tidak akan dapat balasan apa-apa. Ketika orang bertanya kepada saya, kenapa Anda melayani Tuhan buang begitu banyak dana? Saya bilang, apapun yang saya lakukan dalam hidup saya, dalam melayani Tuhan, dikali 100 aja belum tentu bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kita tidak berharap pujian, sanjungan. Saya selama membuka ministry kami, hampir 3-4 tahun pertama tidak ada orang yang tahu bahwa saya adalah ketua ministry. Kenapa? Karena saya jarang naik panggung, saya banyak di belakang layar, ya. Jadi Anda harus ingat, jaga hati, jaga damai. Ketika Anda keluar dari pagi hari dari rumah, bahkan dalam rumah, jaga damai. Kenapa? Karena setan selalu mencoba mencuri kedamaianmu. Jebakan begitu Anda keluar rumah atau bahkan dalam rumah. Jebakan Batman sudah ada di mana-mana, ya kan? Berbuat baiklah untuk orang. Apalagi yang hina-hina. Kenapa? Karena mereka wakilnya Kristus. Jangan milih-milih dan berbuat baik. Taburlah di tempat yang benar. Taburlah untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Ingat, bisa melakukan perbuatan baik tapi tidak Anda lakukan, Anda sudah berdosa. Menyeramkan. Jadi bayangkan, saya pernah satu hari berada di bundaran Alam Sutra dan tiba-tiba hujan lebat sekali, dan ada seorang pengemis yang kakinya cacat dan dia terus nyesot di bundaran itu. Dan istri saya bilang, yang kasih payung. Saya bilang, loh, ini hujan besar, gimana caranya lampu merah? Saya masa mutur kasih payung? Dan saya pun berlalu. Anda tahu, sepanjang hari saya menyesal. Apa sih susahnya keluar kasih payung? Toh saya ada 2 payung. Itulah, berbuat baik jangan pikir panjang. Berbuat baik jangan minta balasan. Berbuat baik tidak perlu pandang dia siapa. Dan berbuat baik bukan untuk dilihat orang. Berbuat baik itu untuk kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita menyalurkan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Itu yang penting, ya. Jadi berbuat baik bukan karena saya mampu, bukan. Berbuat baik karena saya mau. Nah, ketika Anda mempunyai prinsip bahwa Anda pun sudah diberkati Tuhan, maka Anda juga harus memberkati orang lain. Oke? Salam kuat, salam Joseph Ministry. Sampai kita ketemu di renungan berikutnya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.